saya paham apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, teman-teman, disinilah letak kejadian yang dimana ada salah satu, bisa dikatakan dia adalah seorang yang memiliki pekerjaan sebagai menghibur di suatu pesta. Ya, mungkin kalau di sini itu hajatan biasanya menyebutnya ya. Wow, astagfirullahaladzim. Oke, dan sebelum kita lanjut terkait kronologi daripada cerita yang dimana di tempat ini itu ada sebuah kejadian, Lur. Ya. Wow. Hujan, Lur. Namun sebelum kita gas lagi, kalian jangan lupa ya. Astagfirullahaladzim. Ini tiba-tiba hujan, Lur. Padahal baru mulai ya. Padahal tadi cerah banget saat kita sampai di sini, tiba-tiba gerimis. Wow. Pertanda apa ini sebenarnya? Oke, teman-teman semuanya, dan pada malam hari ini suara apa itu? Kalian dengar gak? Nah, jadi teman-teman, di tempat ini dulunya ada sebuah kejadian ya, yang dimana ada salah satu wanita sekaligus artis hajatan gitu ya, artis hajatan di salah satu kampung di sekitar sini. Namun untuk nama daerah atau kampungnya kita tidak bisa sebutkan secara langsung ya. Kita saling menghargai intinya ya, untuk memprivasikan, karena takutnya nama tempat daripada desa ini itu akan tercemar seperti itu ya. Nah, jadi suatu ketika pada saat itu namanya siapa ya waktu itu? Menurut cerita warga, Lastri ya, Mbak Lastri. Nah, Mbak Lastri ini almarhum, dia adalah salah satu artis hajat ya. Nah, di daerah sini itu dulunya ada sebuah hajat ini kan untuk penghubung antara desa sebelah sama desa yang ada di sana, Lur ya. Nah, jadi suatu ketika itu ada hajatan di arah sana, Lur. Di arah sana. Nah, dulunya itu di sini itu gelap. Belum ada lampu ini katanya. Nih, sekarang kan udah dipasang tuh. Tuh. Sampai ujung sana ini dipasang. Nah, kalau dulu sebelum kejadian itu ini nggak ada. Jadi benar-benar gelap total di sini tuh. Ya. Mungkin kejadiannya itu udah hampir sekitar 10 tahunan, teman-teman. Udah lama juga ya. Namun menurut cerita atau penuturan warga yang sering melintasi jalur ini itu, katanya sering sekali mendengar suara minta tolong, suara tangisan. Nah, by the way, Mbak Lastri ini atau salah satu artis hajatan ini, dia saat itu pulang dari sebuah hajatan ya, yang dimana hajatannya itu selesainya itu kan biasanya tengah malam, terus jam 11-an ya. Nah, jam 11 selesai, lalu Mbak Lastri ini beres-beres ya, seperti biasa lah ya. Kalian mungkin mengerti juga ya, yang suka atau sering melihat di sebuah hajatan.
Nah, jadi jam 11 itu katanya beres-beres dan setelah itu pamitan sama teman-teman yang lainnya untuk pulang katanya. Nah, Mbak Lastri ini kan pulangnya sendiri tuh dari sana, desa sebelah sana ya. Beliau atau Mbak Lastri ini naik motor teman-teman sendiri, belum ada lampu juga, jadi gelap total di sini itu. Nah, namun karena yang namanya hajatan ya, pasti ada oknum-oknum atau orang yang dimana entah itu mabuk-mabukan, minuman beralkohol, ya kan. Nah, entah kenapa ada salah satu pemuda katanya. Nah, pemudanya itu saat ini sudah diamankan oleh pihak berwajib ya, sudah ditangkap. Nah, menurut cerita atau penuturan daripada si pemuda ini, entah kenapa di pikirannya itu gimana ya, lagi banyak sekali masalah gitu. Hutang. Nah, itu hutang teman-teman. Jadi si pemudanya itu membutuhkan uang ya untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, mungkin pada saat melintas di sini kebetulan si Mbak Lastri ini berpapasan dengan si pemuda ini. Nah, si pemudanya itu ada 2 orang teman-teman ya. 2 orang berpapasan ya, mungkin memang karena udah niat si pemudanya itu atau siapa ya namanya, lupa gak soalnya agak di ini juga tadi tuh putar balik tuh membuntuti si Mbak Lastri ini. Nah, di suatu ketika di jalan ini ya, di jalan sepi ini si pemuda ini kan mendapat momen untuk menyalip ya. Nah, disalip lah. Lalu dengan kaget si Mbak Lastri mungkin ya langsung berhenti. Nah, disitulah kejadian yang si pemudanya itu melakukan hal-hal yang memang sangat tidak bisa dimaafkan teman-teman. Menyeret daripada korban menuju ke area sekitar kebun semak-semak ya, untuk ya kalian tahu ya, per kaos ya itu. Astagfirullahaladzim. Dan setelah itu Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, saya mendengar suara tangisan Lur. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dulur, kalian dengar ada suara tangisan. Nah, setelah diperkaos itu akhirnya si Mbak Lastri ini dibun-bun ya. Dan untuk meninggalkan, astagfirullahaladzim, agar tidak meninggalkan jejak, lalu mereka ini membuang mayatnya itu di sekitaran sini katanya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sedulur perhatikan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Sakit. Astagfirullahaladzim. Apakah jangan-jangan ini adalah Mbak Lastri, Lur? Hei, mohon maaf sebelumnya. Nama Anda siapa? Apakah Anda adalah Mbak Lastri yang diceritakan atau yang menjadi korban daripada pembegalan itu? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Di area sana. Oke. Lalu, apakah Anda tahu sebenarnya siapa orang-orang itu?
Iya. Pemuda yang Pemuda. mabuk beratnya sini. Iya. Baik, jadi seperti ini Mbak Lasri. Untuk pemudanya tersebut sudah diamankan oleh pihak berwajib. Ya. Tapi Apa? saya tidak ikhlas dengan pemuda itu. Tidak ikhlas terhadap pemuda itu karena sudah melakukan hal keji terhadap Mbak Lasri ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mbak. Bukan saya bermaksud untuk menggurui ataupun sok tahu ataupun apapun itu. Tetapi Anda sudah meninggal dan mungkin ini juga sudah takdir. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya benar-benar tidak ikhlas kepada dua orang itu. La ilaha illallah. Saya memahaminya apa yang Anda alami. Dan pastinya itu sangatlah menyakitkan. Di balik Anda sudah merasa lelah, sudah merasa capek saat pulang dan mencari nafkah untuk keluarga. Tapi di tengah jalan Mbak Lasri ini menghadapi hal yang memang tidak bisa kita ketahui. Kedua, orang tuaku sedang dalam keadaan sakit. Astagfirullahaladzim, keadaan sakit. Saya pulang membawakan dia obat, tetapi takdir saya seperti itu. Iya, saya memahaminya. Astagfirullahaladzim. Daripada itu, saya benar-benar tidak ikhlas. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Baik, saya paham apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Dan juga di tempat ini tuh, kemana lur? Astagfirullahaladzim. Dan juga bentar, tadi kemana Mbak Lasri lur? Astagfirullahaladzim. Di saat ada sebuah motor yang lewat, tiba-tiba Mbak Lasri itu menghilang lur. Astagfirullahaladzim. Oh ya, semenjak diberi lampu atau penerangan di tempat ini, 1 atau 2 warga masih berlalu lalang di tempat ini. Karena memang tidak seperti dulu ya. Kalau dulu itu gelap total, gak ada penerangan sama sekali ya. Kalau sekarang kan ada penerangan, jadi mungkin ya memberanikan diri untuk melewati jalur ini. Padahal dulu kata warga tidak ada satupun orang, apalagi setelah malam tiba, melewati ini, terkecuali ramai-ramai. Mbak Lasri, kemana Anda pergi? La ilaha illallah. Kemana dia lur? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Mbak Lasri, tidak perlu takut. Astagfirullahaladzim. Saya akan mencoba untuk menyempurnakan Anda. Ini sangat unik teman-teman. Berbeda daripada misi atau di tempat lain ya. Kalau di sini tuh kayak langsung ke intinya gitu. Kita bertemu langsung dengan mungkin bisa dikatakan sifat yang dimana masih ada di dunia ini ya. Atau yang belum benar-benar hilang. Nah, Mbak Lasri ini, beliau katanya ditemukan di sebelah mana ya? Tapi katanya di area sekitar sini lur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mbak Lasri, astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Mbak Lastri, kemana kau? Kemarilah, kau tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Oh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Hei, sepertinya ada makhluk lain, Lur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya datang ke sini untuk mencari tahu tentang keberadaan. Dahulunya di sini ada salah satu manusia yang terkena atau terkena oleh manusia-manusia yang berbuat jahat terhadapnya. Itu bukan urusanmu. Hei, kenapa? Kenapa Anda bilang tiba-tiba seperti itu? Akulah yang menghasut dua pria itu Allahu Akbar. untuk membunuh wanita cantik itu. Kenapa Anda lakukan itu? Aku tidak suka kepada dirinya. Kenapa tidak suka? Memangnya itu harus menjadi urusanmu. Hei, tentunya itu menjadi urusan saya. Mbak Lastri itu orang baik. Kenapa Anda sangat tidak suka terhadapnya? Apakah dia memiliki kesalahan atau memiliki niat buruk? Butuhkah ada segera di malam itu? Astagfirullahaladzim. Seperti itu rupanya. Aku tidak suka. Kau menghasut. Itu bukan keluargamu. Hei. Dia adalah manusia. Dia adalah saudara kita. Saudara saya sebagai umat manusia yang harus selalu menolong, saling menolong, ya. Kau tidak ada urusannya dengan dia. Kenapa kau lakukan itu? Tidak ada urusannya Apa maksudmu? dengan urusanmu. Lebih baik kau pulang saja. Tidak akan. Lagian dia tidak akan bisa hidup kembali. Tidak akan. Sebelum saya bisa menyempurnakan manusia itu atau Mbak Lastri ini, saya tidak akan pergi meskipun Anda melawan saya atau menyerang saya, ya. Tidak akan bisa Astagfirullahaladzim. menyempurnakan wanita itu. Allahu Akbar. Perhatikan dulu semuanya. Wanita itu sudah disekap di rumahku. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Anda sudah masuk ke dalam lingkaran setan yang memang sangat-sangat bisa dikategorikan dalam seperti untuk mencari kekuatan. Astagfirullahaladzim. Memang isi-isiku seperti itu. Baiklah. Jika kau merasa seperti itu, maka kau akan menerima apa akibatnya. Silakan saja. Astagfirullah. Kau tidak akan bisa melawanku. Rasakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha.
wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bisulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Makhluk itu. Teman-teman, di sini kita harus menemukan Mbak Lastri itu ya. Karena sudah seharusnya, mungkin sudah takdirnya juga yang dimana Mbak Lastri ini harus kejadian seperti ini ya. Sekaligus kita harus meyakinkan kepada dia bahwasanya ini semua sudah terjadi dan semua apa yang Mbak Lastri ini pendam ya, untuk membalaskan dendamnya itu sudah semua. Apalagi kan para pelakunya itu sudah diamankan oleh pihak berwajib lur ya. Nah, berarti kan sudah mendapatkan hukumannya. Dan juga kita mengingatkan bahwasannya balas dendam itu tidaklah baik ya. Jika kita terus berusaha membalas dendamkan dari hawa nafsu itu, maka sejatinya itu sama saja kita tidak ada bedanya dengan orang-orang seperti itu. Nauzubillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mbak Lastri, keluarlah. Mbak Lastri, astagfirullahaladzim. Mbak Lastri, astagfirullahaladzim. Siapa itu? Assalamualaikum. La ilaha illallah. Sedulur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita harus tarik Mbak Lastri ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Innahu bisulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Mbak Lastri, Mbak Lastri, saya perlu mengingatkan ini. Semua yang berawal dari dendam itu tidak baik. Itu bukanlah ajaran oleh para leluhur kita ya, itu bukan ajaran daripada leluhur kita. Leluhur kita itu menjunjung untuk saling memaafkan ya. Apalagi kan sekarang para pelaku yang sudah tega melakukan hal keji tersebut terhadap Mbak Lastri ini, dia sudah diproses hukum. Dan sejatinya dia sudah mendapatkan apa yang harus ia dapatkan. Dan juga ini sudah menjadi takdir. Kita sebagai manusia hanya bisa ikhlas terhadap apa yang kita jalani. Kita tidak tahu apa yang akan ada di masa depan. Ya.
apakah umur kita akan panjang ataupun umur kita akan sampai mana, itu tidak ada yang tahu. Seperti itu Mbak Lastri. Ya. Gara-gara dua pemuda itu, Ya. ibuku jadi tidak terselamatkan. Ya, itu juga mungkin daripada takdir. Saya paham pasti semua orang tidak akan bisa menerima jika mana kedua orang tua kita atau orang tua kita ini meninggal dalam kondisi saat kita berusaha untuk menolong atau menyembuhkan sekuat kita. Dia sedang membutuhkanku. Saya paham. Tetapi Mbak Lastri ini sudah berada di alam yang berbeda. Mbak Lastri bersama ibu Anda harus bisa mengikhlaskannya terhadap kepergian daripada ibu Anda. Aku mau Iya, keluarga daripada dua pemuda itu meninggal dalam keadaan tidak wajar. tidak, jangan. Jika mana kau menginginkan seperti itu, berarti sama saja kau seperti mereka, memiliki hati yang sangat kejam. Ya. Saya akan mempertemukan Anda dengan ibu Anda. Tetapi mungkin ini perlu proses yang dimana penyempurnaan. Ya. Baiklah, tahanlah sedikit rasa sakit ini. Tapi sesudah merasakan rasa sakit ini, kau akan bisa merasakan kebebasan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sedulur semuanya, kita sudah menyempurnakan daripada Mbak Lastri ini, ya. Seperti itu kisahnya, teman-teman. Apapun yang bisa kita ambil di dalam pelajaran di video malam hari ini, seburuk-buruknya orang melakukan kejahatan terhadap kita, sejatinya kita tidak boleh menyimpan dendam. Ya. Bisa dendam, tetapi dengan cara kebaikan. Jika mana kalian diperlakukan jahat terhadap orang-orang, nah kalian itu buktikan. Misalkan kalian dihina, kalian tidak punya pekerjaan, terus tidak punya uang ataupun apapun. Nah di situ kalian buktikan dengan cara berusaha lebih keras lagi mencari pekerjaan, berikhtiar. Nah nanti buktikan dengan kesuksesan kalian, teman-teman. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu saja, dan saya akan mencoba untuk melaporkan kejadian ini kepada warga yang lainnya, ya. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Aldi, izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Dadah.